Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam pertama Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan di dalam Yesus Kristus, kami datang menyembah, mengagungkan dan memuliakan Engkau. Engkau adalah Allah pencipta, pengasih dan penyayang, Allah yang selalu berkarya dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, yang terus mengasihi kami, menuntun bahkan menyertai kami semua, sehingga hari Minggu kudus dan mulia ini kami lagi boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk nafas hidup, untuk waktu dan kesempatan yang indah dan berharga. Karena itu ya Tuhan, kami terus memohon Engkau yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan persekutuan kami di pagi hari ini, sehingga segala sesuatu tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ibadah kami saat ini kami buka hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bila ini kami bukan waktu. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan dengan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita
kita benar-benar mengasihi sesama kita, oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dimuliakanlah namamu, sebab besar kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Engkau yang telah menuntun kami saat ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini untuk menyembah memuliakan nama-Mu yang kudus. Namun Tuhan, sebagai orang yang Engkau kasihi, Engkau sertai, Engkau tuntun, kami tidak terlepas dari berbuat salah. Kami kurang mengasihi sesama kami dengan perbuatan-perbuatan kami yang seringkali mengecewakan hati mereka. Sadar atau tidak sadar, kami Tuhan telah berbuat dosa, terlebih dosa kepada-Mu. Maka di hari ini Tuhan, di saat ini kami memohon ampun kasihani kami dari setiap perbuatan kami yang selalu mengecewakan sesama kami, entah kepada suami, kepada anak-anak kami, kepada istri kami, kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada saudara-saudara kami sejemaat, bahkan masyarakat. Kami mohon Tuhan, Engkau yang penuh dengan kasih setia, memberikan kami hati yang mau juga mengasihi sesama, mengampuni mereka yang selalu bersalah kepada kami. Maka kiranya Tuhan, Engkau baharui hati kami, sehingga hati kami, bahkan kami semua layak untuk datang memuji memuliakan nama-Mu lewat persekutuan ibadah ini. Ini doa kami Tuhan, kami mau persembahkan dalam nama-Mu. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Oleh karena itu, marilah kita memuji Nama. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan melawanlah dosa. Amin. Kita nyanyikan Tuhan kau Allah.
Engkaulah Tuhan Gembala kami yang baik, yang terus menggembalakan kami di persiaran dunia ini di siang dan malam, dengan berbagai musim kehidupan yang kami hadapi, gumuli dan perjuangkan. Penggembalaan sungguh sempurna adanya. Dan dikala kami lagi masih diberi waktu dan kesempatan melanjutkan hidup di dunia ini, maka kami sangat membutuhkan kekuatan firman-Mu yang menjadi dasar, landasan, dan kekuatan bagi kami, sehingga hidup yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki itu yang akan kami lakukan. Karena itu di hari Minggu kudus mulia, di rumah-Mu yang kudus sakti, di persekutuan ibadah jemaat demi Ebenezer Unit, kami lagi akan bersama-sama membaca, mendengar, dan memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami semua, kuasai hati, pikiran, perasaan, dan hidup kami dengan Roh Kudus. Sinarilah kami dengan berita firman-Mu, agar kami ada ketaatan untuk mau memperlakukan kehendak firman-Mu di hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kepada siapapun yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, tolong kami dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup dan yang menghidupkan kami semua, kami berdoa. Amin. Jemaat yang berkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat ke-8 dengan perikop "Lebihlah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyamaannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pengertian penderitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai dirimu, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang menentukan kedatangannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi KB nomor 34, Setiamu Tuhan tiada bertara. Amin.
pujian lansia jemaah. Diundang pujian jemaah Koron 13. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa penyertaan, penggembalaan, pertolongan dan berkat Tuhan. Baik yang ada di rumah gereja Ebenezer saat ini, tapi juga keyakinan kita saudara-saudara para pendengar RRI yang saat ini juga sementara mengikuti ibadah dari rumah gereja di Ebenezer Bumi Beringin. Ya, bolehkah samping kiri kanan muka belakang dengan penuh senyum yang indah, yang manis dan tulus, dengan berjabatan tangan kita ucapkan damai sejahtera besertamu. Ya, mesti senyum-senyum kan. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk responnya. Nah, di minggu berjalan ini
sebagaimana bacaan Alkitab kita dalam 2 Timotius 4 ayat 1 hingga 8 dalam tema tunaikanlah tugas pelayananmu dengan sabar. Timotius, dia adalah anak rohani dari Rasul Paulus. Dia masih seorang yang muda, tetapi kita tahu bahwa sejak kecil memang dia telah dilatih, dididik membaca Alkitab, mengenal siapa Tuhan, bahkan juga lewat pengajaran-pengajaran dari orang tua atau keluarganya. Tetapi untuk menjadi pelayan Tuhan itu belumlah cukup. Karena itu di 2 Timotius ini adalah surat penggembalaan, salah satu dari yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu pertama Timotius, 2 Timotius dan Efesus, sebelum di akhirnya mengembuskan nafas. Rasul Paulus dia mau memperlengkapi semua pemimpin, pelayan jemaat, anggota jemaat. Tetapi mari kita melihat Timotius. Dia memang memiliki pengetahuan yang luas, semangat yang ada padanya juga luar biasa. Tetapi Rasul Paulus dia memberikan pesan untuk bagaimana Timotius ini terus memiliki ketaatan sebagai seorang pelayan. Karena banyak yang harus dihadapi, digumuli dan diperjuangkan. Ada 1001 masalah nanti yang akan dijumpai dalam kerja dan pelayanan. Karena itu ayat 1 Rasul Paulus katakan bahwa semuanya itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah yang adalah hakim. Bahwa yang diberitakan, yang disampaikan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kadang memang ketika ya realita kehidupan kita, tapi tidak semua ya. Ada yang menyampaikan firman bersaksi, ada yang bilang 75% siapa? Diri sendiri kan. Yang empunya segala-galanya, Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan manusia, kadang kurang 25% yang disampaikan. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus dia mau mengatakan, beritakan firman. Firman yang memberikan landasan pijakan, yang memberi kekuatan kepada banyak orang. Firman yang akan menjadi jalan dalam kehidupan umat. Karena itu dikatakan firman Tuhan hendaklah diajarkan sebagaimana mestinya. Jangan cuma hanya sekedar menyenangkan telinga saja. Dan selanjutnya dikatakan siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Berani untuk menegur. Kadang orang bilang juga saat ini, kadang orang takut bertegur kan? Ada orang yang ada di zona aman dan nyaman, lengkal terompe istilah biar jo, dia yang tanggung, padahal tong solia-lia kan? Ya dia kok begini begitu, ndak apa-apa jo, rasa begitu mau tegur kan, rasa begitu mau kasih ingat. Tapi di sini dikatakan tegurlah
Tetapi juga kita diingatkan harus tepat pada waktu dan tempatnya. Kadang juga orang memang bategor mau bikin malu, karena dia mungkin sentimen, akhirnya ujung-ujung bawa masalah. Karena itu dikatakan tegurlah dan nasihatilah, kasih pengajaran yang baik dan benar. Karena orang juga bukan hakim, kan? Nasihati, tegur, kasih pengajaran dengan segala kesabaran. Jangan sampai orang mungkin ada persoalan, kan? Bategor le dulu, bategor le ini tuh bawa marah, bawa veto. Mesti sabar. Supaya apa yang kita nasihati, ungkapan-ungkapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Roh Kudus bekerja, Ia akan menerima. Karena juga itu, orang harus berani, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena segala sesuatu sebagaimana Rasul Paulus bilang ke Timotius, mau dipertanggungjawabkan di atas. Ayat 3 katakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat. Rasul Paulus juga mengingatkan kepada Timotius karena waktu itu ada pengajaran yang sesat. Ada guru-guru palsu. Ada orang menerima ajaran sesuka-sukanya mereka. Yang enak didengar, yang senangkan menurut telinga, itu yang dorang dengar. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang menguatkan mereka, menasehati dan menegur, itu orang yang tidak dengar. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Timotius dikuatkan oleh Rasul Paulus dalam surat pengembalaan ini. Harus ada kesabaran, harus ada kesetiaan, harus ada ketaatan sebagai pemberita Injil untuk menunaikan tugas pelayanan dengan sepenuh hati dan tidak meninggalkan tanggung jawab apapun yang dipercayakan kepadanya. Ketika dia harus menjumpai yang namanya masalah, tantangan dan pergumulan. Mungkin kita pernah mendengar ada 3 model menghadapi masalah. Mungkin saya pernah dengar ini, kan? Orang ada di mana? Jadi ubi kah, telur atau kopi? Ini katanya ada 3 model menghadapi masalah. Apa reaksi kita? Apakah sebagai ubi, orang tahu dia keras, kan? Tetapi ketika dia direbus, mendidih, dia akan jadi apa? Lembut. Orang Melayu bilang lombo. Awalnya kuat, hebat. Ketika ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, dia jadi goyah. Kita lihat dengan telur yang dikatakan awalnya rapuh, tetapi ketika ada air yang mendidih, dia apa? Mengeras. Yang artinya mengeraskan hati. Tetapi kita lihat kopi, ketika ia dicampur dengan air yang mendidih, kopi tidak berubah. Air mendidih yang berubah. Kalau orang secampur tuh kopi. Dan kemudian dia akan mengeluarkan aroma yang harum ketika kopi telah dicampur dengan air yang mendidih. Dan
Bapak Ibu saudara-saudara, dari ketiga hal ini, apakah kita akan menjadi rapuh atau keras hati, atau masalah itu yang berubah? Kita harus mengubah masalah itu. Sebagaimana kopi ketika dia dicampur, dia tidak akan berubah, tetap kopi dan harum, kan? Artinya juga ketika kita ada dalam masalah, masuk dalam kehidupan kita, orang tidak akan menjadi apa? Goyah, akhirnya mengeraskan hati. Tetapi dengan masalah yang ada, orang dimampukan dan dikuatkan supaya kita tidak akan tergerus dengan masalah yang sehebat, sekuat apapun menerpa kehidupan kita. Tapi justru karena kita, masalah itu akan berubah. Justru ketika masalah yang tetap ada dalam kehidupan kita, disitulah kita diingatkan Tuhan kita lebih besar dari masalah. Amin. Sebagaimana juga Rasul Paulus, banyak sekali dia punya masalah dan pergumulan. Tetapi ayat 6 sampai 8 luar biasa, dia katakan dia mampu menjalani semuanya itu dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Masalah tidak mempengaruhinya, tidak akan menggoyahkan dia, mengeraskan hatinya dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi dia mampu mengakhiri, dikatakan, pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, bahkan memelihara iman sehingga mahkota itu yang disiapkan Tuhan menjadi bagian kehidupannya. Kiranya orang semua juga Bapak Ibu akan seperti itu. Sebagai pelayan khususkah, sebagai pelayan jemaat, sebagai anggota jemaat, sebagai pemimpin siapapun kita, ingatlah selalu, sesulit apapun hidup, seberat apapun jalan yang harus kita hadapi, masalah silih berganti menerpa kita. Kadang orang bilang belum habis tuh satu, so datang lagi masalah yang lain. Itu Rasul Paulus pergumulan berat sekali, banyak sekali. Dia difitnah, dicaci maki, dipenjara, diasingkan. Tetapi toh dia mampu memelihara imannya. Dia mampu menjalani kehidupannya dalam pertandingan iman yang benar. Luar biasa juga Bapak Ibu, ketika nanti dalam mimpi kita bersama di sana kelak, Tuhan Yesus telah mengatakan, ini mahkota. Ini mahkota for nganape suami, nganape anak-anak, nganape cucu-cucu. Karena mahkota yang disiapkan bukan hanya kepada Rasul Paulus, Timotius, for orang semua. Jangan pikir hanya di dunia kesenangan sesaat, tapi orang harus pikir kekekalan bersama dia. Biarlah semangat pelayanan Timotius, Rasul Paulus, ketaatan dan kesetiaan mereka terus membakar semangat dan memotivasi kita juga Bapak Ibu, untuk terus memaknai tugas dan tanggung jawab pekerjaan pelayanan siapapun dan apapun kita. Benar-benar menyaksikan siapa Tuhan dalam kehidupan ini, dan kita juga terus siap sedia memberitakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan ini, dan gaya hidup kita setiap hari dan setiap saat menceritakan siapa Tuhan yang telah menyelamatkan kita, sehingga hidup yang adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan ini orang benar-benar maknai dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saya selalu katakan,
Jangan ikuti apa kata dunia ini, tapi ikutilah apa kata Tuhan. Tuhan memberkati, Kristus dimuliakan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Pujian dari Jemaat Kolom 15. Dilanjutkan dengan pujian dari seluruh lansia jemaat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi NKB nomor 100, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya.
nama Tuhan, saya akan membacakan persembahan sampul yang masuk dalam ibadah pagi ini. Persembahan persepuluhan PBTK keluarga Dayo Nayawan kolom 15, keluarga Saputra Sengkei kolom 1. Persembahan syukur hari ulang tahun pribadi adik Kristabel Abigail Van Gobel kolom 3, Tirsa Lapian kolom 14, George Lapian Alexander Boham kolom 14, Wilmar Gabriel kolom 13, sampul syukur HUT pernikahan keluarga Mamangkai Pusung kolom 14, keluarga Dayo Nayawan kolom 15, dan sampul persembahan syukur HUT Jemaat ke-58 keluarga Boham Lapian kolom 14. Demikianlah sampul-sampul yang masuk dalam ibadah pagi ini. Saya undang jemaat berdiri, kita menyanyi ayat yang pertama. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, ya Allah, atas segala anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Engkau telah menuntun kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini kami telah membawa persembahan syukur kami sebagai tanda terima kasih atas berkat-Mu yang terus Engkau curahkan dan berikan bagi kami semua. Diberkatilah dan kuduskanlah persembahan serta sampul-sampul syukur yang telah kami berikan, sehingga itu boleh terpakai untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami berdoa kepadamu. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat kekasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa umum, saya akan bacakan untuk hari ulang tahun anggota jemaat dan hari ulang tahun pernikahan jemaat mulai hari ini, Minggu 23 Februari sampai dengan 1 Maret 2025. Hari ini Minggu 23 Februari, Bapak Gilbert Benito Kedoati HUT ke-28 kolom 1, Bapak Evert Ari Polii HUT ke-42 kolom 2, Bapak Ari Ponina HUT ke-73 kolom 2, Ibu Meiske Rike Teli Mandei HUT ke-57 kolom 14. Hari Senin 24 Februari, Saudari Angelina Margarita Patirani HUT ke-25 kolom 1, Ibu Ana Marce Mewengkang HUT ke-75 kolom 5, Bapak Ferry Jimilangi HUT ke-58 kolom 5, Ibu Sumitra Maria Subianto HUT ke-56 kolom 6, Bapak Bob Ivan Freds Runtukahu HUT ke-51 kolom 9. Hari Selasa 25 Februari, Ibu Femi Eni Albert HUT ke-65 kolom 8, Bapak Franky Ivan Tumbage HUT ke-39 kolom 12, Saudara Feral Niki Mekel HUT ke-17 kolom 13. Hari Rabu 26 Februari, Ibu Adelina Bataria HUT ke-35 kolom 1,
Saudara Febrian David Koyo, HUT ke-27 kolom 3, Ibu Nice E. Lumanau, HUT ke-77 kolom 11, Penatua Welmince Umbo, HUT ke-68 kolom 13. Hari Kamis 27 Februari, Bapak Eldat Nesia, HUT ke-77 kolom 4, Ibu Vivian F. Rasubala, HUT ke-43 kolom 4, Bapak Franz Edwin Ampo, HUT ke-49 kolom 6, Saudari Sefanya Tesalonika Valencia Yunus, HUT ke-24 kolom 9, Ibu Kori Femi Ohi, HUT ke-52 kolom 10. Hari Jumat 28 Februari, Rofdi Vanito Kela, HUT ke-40 kolom 7. Selanjutnya untuk ulang tahun perkawinan, hari ini Minggu 23 Februari, keluarga Mamangkei Pusung, HUT ke-13 kolom 14. Untuk jemaat yang sakit, kita akan doakan untuk keluarga Dayo Sumarau, Ibu Heidi Sumarau, dirawat di Rumah Sakit Bethesda Tomohon, kolom 15. Untuk keluarga yang berduka cita, keluarga Mokili Lantuk atas meninggalnya orang tua Bapak Soni Lantuk di Desa Kaima, Kecamatan Remboken, kolom 9. Keluarga juga yang berduka, keluarga Tasik Walangitan atas meninggalnya Bapak Nikolas Tasik pada hari Rabu 19 Februari 2025 di Jakarta, kolom 6. Dan jenazah telah dimakamkan di Jakarta. Demikian, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan, kami mengagungkan dan memuliakan Engkau. Karena Engkaulah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, yang oleh anugerah keselamatan-Mu kami boleh menikmati hidup sampai saat ini. Sungguh kami bersyukur di persekutuan jemaat-Mu kami boleh membangun kebersamaan, kami boleh menyanyi bersama, berdoa bersama, belajar firman yang akan terus meneguhkan iman harap kasih kami kepadamu. Kuatkan dan mampukan kami untuk semakin tekun, taat dan setia dalam pengharapan kepadamu, memaknai setiap tugas kerja, tanggung jawab, panggilan dan pelayanan siapapun dan apapun kami. Seberat apapun masalah dalam kehidupan ini, kami yakin ada Tuhan yang terus menguatkan kami. Kami tidak akan menjadi gagal karena masalah yang menjumpai kami. Kami tidak akan menjadi lemah, kami tidak akan menjadi keras hati. Tetapi dengan kekuatan yang daripadamu, kami yakin Tuhan beri jalan keluar dalam setiap persoalan dan permasalahan hidup kami. Kami terus berseru, berserah dan mengandalkan Engkau Tuhan. Kami tidak akan menjadi lemah, goyah dan putus asa. Kami tidak akan kecewa dengan berbagai situasi hidup yang silih berganti menerpakan. Karena itu kuatkan kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan ajar kami terus memberitakan kebenaran firman-Mu di sepanjang kehidupan ini. Sehingga sebagai gereja-Mu, kami tidak akan menjadi lemah dengan cepatnya informasi atau juga dengan berbagai tantangan di era digital ini.
tetapi kami tetap fokus pada pemberitaan tentang Engkau Tuhan, yang adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami juga bersyukur ketika di persekutuan pagi hari ini ada anggota jemaat yang berhari ulang tahun, baik pribadi dan keluarga sebagaimana yang dibacakan, atau mungkin juga para pendengar RRI yang sementara berhari ulang tahun. Kuduskan sukacita mereka, panjangkan umur, disertai sehat dan kuat selalu. Mereka semakin menghargai hidup ini adalah anugerah Tuhan. Mereka akan semakin bijak untuk tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Jadikan mereka pribadi dan keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Sambil kami juga bergumul dengan ada anggota jemaat kami yang berduka cita karena Tuhan menyatakan otoritas kuasa-Mu. Kuatkan dan hiburkan keluarga-keluarga yang berduka cita saat ini. Biarlah mereka selalu memandang kepada Tuhan. Walaupun mereka harus menangis kehilangan orang yang dikasihi, tapi kami yakin mereka tidak akan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Ya Tuhan, masing-masing kami juga ada berbagai macam pergumulan hidup. Pribadi, keluarga, biarlah ya Tuhan, Engkau yang selalu sertai, bimbing dan arahkan kami. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan dunia ini, tapi kami selalu ada di jalan-Mu Tuhan. Dan kami tidak akan salah arah dan tujuan dalam hidup ini, karena Tuhan pegang kendali atas kehidupan ini. Kami berdoa untuk Gereja Masehi Injili Minahasa. Kami berdoa untuk para pelayan, khusus para pemimpin gereja, baik yang ada di Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, yang ada di wilayah, di jemaat-jemaat, tapi khususnya kami juga di Ebenezer Bumi Beringin. Para diaken, penatua, pendeta. Tuhan beri hikmat pengertian, beri sukacita ketulusan melayani, semangat yang terus berkobar, dan roh Tuhan yang selalu ada menaungi kami dalam ketaatan dan kesetiaan, dan mau rela berkorban untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk komisi-komisi kerja yang ada, untuk panitia HRG yang ada, tim kerja yang ada, kostor pegawai security, ada Panji Yosua, ada penasihat BPMJ. Tapi juga kami berdoa untuk panitia pembangunan aula TK Ebenezer Bumi Beringin dan Pastori 3. Tolonglah sehingga dalam takut akan Tuhan terus melayani dan melayankan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan selalu buka jalan, beri kemurahan hati bagi siapapun yang mengulurkan tangan juga, untuk terus menopang setiap pembangunan dan pelayanan yang ada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Anggota jemaat kolom 1 sampai 15, dalam segala usaha kerja, profesi, mata pencarian, bisnis yang ditekuni, Tuhan bukakan tingkap langit berkat-Mu, sehingga berkat-berkat Tuhan mengalir, baik berkat jasmani dan berkat rohani. Kami semua yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan juga para pendengar RRI dimanapun saat ini, Tuhan tolong jaga, lindungi, beri kesehatan, kekuatan dan berkat-Mu selalu mengalir dalam ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Kami berdoa untuk pimpinan RRI, para staf pegawai yang ada, yang meliput juga jalannya ibadah dari rumah gereja. Tambahkan hikmat pengertian, sehat dan kuat, segala yang dibutuhkan, sehingga siaran ini juga dipakai untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan bersama masyarakat yang ada. Bapa di dalam kerajaan sorga, jadikan kami semua jemaat yang dewasa dalam iman, yang terus rajin bersekutu, bersaksi, melayani,
dan melaksanakan hak dan kewajiban kami yang semestinya. Sebagai gerejamu kami terus menopang juga dalam doa untuk kehidupan bangsa negara kami, untuk pemimpin dan pemerintah kami, baik Bapak Presiden, wakilnya yang ada, jajaran kabinet yang ada, tapi juga pemerintah yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih ya Tuhan, ketika tanggal 20 yang lalu, dalam penetapan dan perkenanan Tuhan, Bapak Majen TNI Purnawirawan Julius Selvanus sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Bapak Dr. Victor Mailangkai sebagai Wakil Gubernur. Mereka akan melanjutkan tanggung jawab pemerintahan di daerah Sulawesi Utara. Engkau beri hikmat, pengertian, kesehatan, kekuatan, segala yang dibutuhkan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban nanti. Engkau juga memberkati di kabupaten kota yang ada, sampai yang di kelurahan lingkungan, takut akan Tuhan menjadi landasan mereka juga untuk menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah pelayanan dalam kehidupan bersama masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya hari ini, esok dan seterusnya, ketika kami tetap taat dan setia melibatkan dan mengandalkan Engkau, Tuhan karuniakanlah kami keselamatan, dan ya Tuhan karuniakanlah kami kemujuran. Ini kami Bapa yang bersyukur, yang bermohon bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa agung. Saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup dan berkat, maka disampaikan terima kasih kepada Kadim kita pada pagi hari ini, Ibu Pendeta Desi Manumpilewan, Sarjana Master Teologi, pendamping Kadim Ibu Penatua Welmince Tangkere Umbo, dan Bapak Diaken Victor Kondoi. Juga terima kasih kepada seluruh jemaat yang hadir dalam persekutuan ibadah pagi hari ini, dan jemaat juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming Radio Republik Indonesia Manado di rumah. Kepada petugas yang telah menunjukkan perlibatan ini, organis Saudara Matthew Rarung, kantoris Keisha Keynes Supit dan Keisha Oro, multimedia Lia Mande. Terima kasih juga untuk puji-pujian yang telah disampaikan oleh Jemaat Kolom 13 dan Jemaat Kolom 15 serta lansia jemaat. Seluruh pelayan khusus yang telah mengambil bagian dan bertugas melayani pagi hari ini disampaikan terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati orang semua. Selamat hari Minggu. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi Siapa yang Setia Hingga ke Tamat.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.